Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Surabutri dan saya Paulina. Kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT, perencanaan strategi pemasaran, dan analisis portofolio. Perencanaan strategi pemasaran adalah suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan, baik dalam konsep pemasaran saat ini atau tidak, dan untuk suatu hubungan yang saling menguntungkan. Poin yang kedua yakni analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strengths, weakness, opportunities, and threat yang terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk mencapai tujuan itu. Analisis SWOT dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, di mana dapat digambarkan pada diagram berikut ini. Pada kuadran 1, kondisi ini sangat menguntungkan bagi perusahaan, di mana perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan yang besar, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Kemudian pada kuadran 2, meskipun perusahaan mengalami berbagai ancaman, namun dia masih memiliki kekuatan dari segi internal. Sehingga strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi produk atau jasa. Kemudian pada kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar. Tetapi di pihak lain, dia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal, di mana fokus perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Kemudian pada kuadran 4, di mana situasi ini sangat tidak menguntungkan, di mana perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Penggunaan analisis SWOT ini memberikan manfaat bagi manajer dalam membuat strategi pemasaran. Yang pertama yakni simplicity, yakni analisis SWOT ini tidak memerlukan training khusus atau keterampilan teknis. Kemudian yang kedua yakni collaboration, di mana karena sederhananya analisis SWOT ini mendorong adanya kerjasama antara manajer dari area fungsional yang berbeda. Kemudian yang ketiga yakni flexibility, di mana dapat membesarkan kualitas perencanaan strategi organisasi meskipun tanpa sistem informasi pemasaran. Dan yang keempat yakni integration, di mana analisis SWOT ini dapat berhubungan dengan berbagai macam sumber informasi. Penentuan posisi perusahaan berdasarkan analisis SWOT adalah berikut ini. Yang pertama yakni invest dan harvest. Bila mana perusahaan mempunyai keunggulan strategik yang dinyatakan profil keunggulan yang positif, sementara lingkungan dunia usaha yang dimasuki memberi peluang yang besar dan baik, maka pilihan strategik yang baik adalah melakukan invest, kemudian harvesting, atau meningkatkan aliran masuk kas secara jangka pendek berdasarkan dari proses jangka panjang dalam menginvestasi. Kemudian yang kedua yakni divest. Hal ini maksudnya bila mana perusahaan tidak punya keunggulan yang menguntungkan, sementara lingkungan dunia usaha yang dimasuki sangat riskan, maka pilihan yang terbaik adalah divest atau memikirkan arah bisnis yang dialami saat ini. Ada 2 tahap dalam analisis SWOT.
di mana proses ini merupakan penilaian kekuatan dan kelemahan perusahaan yang dilakukan dengan melihat produk saat ini. Yang pertama, tahap 1, memadukan kekuatan dan peluang. Kunci keberhasilan mencapai tujuan perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan mentransformasi kekuatan kunci menjadi kemampuan dengan memadukannya dalam peluang lingkungan pemasaran. Kemudian, kemampuan dapat menjadi keunggulan kompetitif jika memberikan nilai lebih baik dari yang ditawarkan pesaing. Kemudian tahap yang kedua, yakni merubah kelemahan dan ancaman. Perusahaan dapat merubah kelemahan menjadi kekuatan. Bahkan, kemampuan dengan investasi strategis pada area kunci dengan menghubungkan area kunci lebih efektif. Begitu juga dengan ancaman. Ancaman ini dapat dirubah menjadi peluang jika sumber daya yang tepat dan tersedia. Analisis perencanaan pemasaran dengan SWOT dapat dilakukan menggunakan matriks SWOT, yaitu alat pencocokan yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu yang pertama strategi SO atau Strengths Opportunities, yakni memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang kedua yakni strategi WO atau Weakness Opportunities, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kemudian yang ketiga yakni strategi ST atau Strength Threat, yakni menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Yang keempat yakni strategi WT atau Weakness Threat, di mana merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Analisis perencanaan portofolio adalah tahap kritis dan sering tidak dijalankan dengan baik. Komponen perusahaan yang menyangkut analisis portofolio atau bisnis disebut Strategic Business Units atau SBU. Adapun karakteristik SBU yaitu pasar produk unik, pengawasan terhadap faktor-faktor yang diperlukan bagi keberhasilan kinerja, dan tanggung jawab atas profitabilitasnya. Model analisis yang pertama yaitu Product Life Cycle atau PLC. Model ini memberikan peringatan yang jelas bahwa peluncuran brand baru memerlukan investasi besar yang tidak habis dari saat peluncuran hingga akhir fase pertumbuhan. Hal ini bisa saja menjadi lebih lama dari biasanya. Semakin berhasil brand baru, maka semakin besar pula investasi yang dibutuhkan. Adapun tahap-tahap yang ada di dalam model PLC ini, yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada tahap ini ditandai dengan penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat, persaingan yang relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, banyak dilakukan modifikasi produk, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan, yang mana pada tahap ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut rapid growth, yang situasi ini ditandai dengan tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminati oleh pasar. Yang kedua menurut slow growth, yang mana pada tahap ini penjualan masih meningkat namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Pada tahap selanjutnya yaitu yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini ditandai dengan terciptanya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Normalnya tahap ini adalah tahap terlama dalam PLC. Hal ini disebabkan pada pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan yang tetap ada. Yang keempat atau yang terakhir adalah tahap penurunan. Nah, pada tahap ini penurunan penjualan disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, dan perubahan teknologi.
Namun, produk yang memasuki pada tahap ini bukan berarti tidak menguntungkan lagi. Akan tetapi, ada kemungkinan yang menguntungkan bagi perusahaan yang masih berada di pasar karena memanfaatkan sisa-sisa konsumen yang sudah ditinggal pesaing. Model analisis yang kedua yaitu model portofolio, yang mana pemasaran relationship berupaya untuk melibatkan dan mengintegrasikan pelanggan, supplier, dan partner lainnya ke dalam pengembangan kegiatan pemasaran perusahaan. Model portofolio pada dasarnya yaitu yang ada dalam teori portofolio Markowitz yang menyangkut investasi ekuitas manajemen. Sejak itu, model portofolio digunakan secara luas dalam perencanaan strategis. Model portofolio telah digunakan dalam perencanaan strategis dan pemasaran. Akan tetapi, aplikasinya dalam pembelian dibatasi. Namun, hal ini telah berubah menjadi lebih strategis lagi. Selanjutnya, analisis portofolio internasional. Untuk menentukan pasar yang akan dilayani, manajemen harus menguji secara simultan daya tarik produk potensial pasar negara dan posisi persaingan perusahaan dalam pasar. Suatu metode potensial untuk menganalisa secara simultan daya tarik pasar dan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar adalah analisis portofolio. Matriks yang digunakan untuk analisis portofolio internasional adalah mirip dengan matriks GE. Tetapi, faktor-faktor seperti resiko politik dan keuangan, kemampuan mentransfer uang pajak dan subsidi, atau potensi standarisasi mempengaruhi struktur portofolio. Faktor-faktor ini harus diperkenalkan untuk perbandingan dalam rangka meningkatkan level informasi yang dimasukkan dalam analisis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.